Baik teman-teman, kita berjumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan tonisitasnya. Kemarin teman saya ada yang request untuk membahas terkait tonisitas. Tapi saya bilang soal tonisitasnya tidak terlalu sulit ya, yang mudah aja. Gitu. Alasannya kenapa? Alasannya adalah ketika kalian tryout, mungkin soal tryout itu hitungannya akan lebih sulit, memang. Oke, tapi saya mendapat informasi ketika UKAI itu entah hitungan apapun, itu hanya 2 hingga 3 langkah. Ya, 2 hingga 3 langkah. Kalau kalian lebih dari itu, artinya hitungan kalian ada yang salah. Jadi ada yang perlu diperbaiki. Coba dicek lagi kalau hitungan kalian langkahnya bisa sebanyak itu gitu. Kira-kira apa yang buat kalian salah ngitung itu? Soalnya memang saya mengalami ya UKAI saya di Oktober 2002 maaf ke Oktober sumpahan saya. Agustus saya mendapat UKAI di bulan Agustus. Di bulan Agustus tanggal 6 itu saya hari pertama, dan memang hitungan UKAI itu tidak akan serumit dan sesulit ketika kita latihan tryout. Jadi cukup 2 hingga 3 langkah itu dapat jawabannya gitu. Dan hitungannya kalau saya kemarin ya itu tidak seribet biasanya. Kalau biasanya kan kalau tryout itu kan kita harus muter-muter dulu seperti itu kan. Tapi kalau UKAI itu memang tidak seribet itu, tapi kalian memang harus teliti dan harus jeli gitu. Nah, untuk hal itu, teman-teman itu sebenarnya butuhnya adalah paham konsep sama paham hitungannya gimana. Jadi ketika kalian udah konsepnya tahu, rumusnya tahu, soal mau dirubah seperti apapun kalian tahu. Gitu ya. Oke, langsung saja ya. Langsung kita bahas terkait dengan tonisitas. Yang pertama itu adalah menggunakan rumus yang ekivalensi ya. Jadi tonisitas itu nanti rumusnya itu ada terkait dengan penurunan titik beku yang W sama dengan 0,52 dikurangi A per B. Kemudian ada juga ekivalensi NaCl yang nanti itu rumusnya nanti saya tulis ya. Terus nanti juga ada metode White-Vincent yang itu W kali E dikalikan 1, 1, 1,1. Gitu. Terus ada juga sebenarnya metode disosiasi, tapi kalau disosiasi itu mungkin belibet ya. Tapi kalau soal tryout saya yang internal itu kemarin di kampus saya itu soal disosiasi itu keluar banyak. Ya, disosiasi. Jadi kita harus tahu macam-macam rumusnya seperti apa. Oke, langsung saja ya. Yang pertama itu terkait dengan tonisitas dengan rumus ekivalensi NaCl. Diketahui ampisilinnya diketahui R ampisilin Na 0,2, kemudian E-nya 0,16, INH-nya 0,05 dengan E 0,26 dengan misofak injeksi isotonis 10 mili. Apabila persediaan NaCl di rumah sakit tersebut habis dan digantikan oleh dextrosa, berapa gram yang harus ditambahkan apabila dikehendaki isotonis? Jadi, kesetaraannya 1 gram dextrosa itu setara dengan 0,18 NaCl. Oke, di sini rumusnya adalah sebentar, saya nulisnya gimana ya? Oke, gini. Kalau keadaan isotonis NaCl isotonis itu adalah ketika dia 0,9%. Artinya, dia 0,9 itu per 100 mili. Ya kan? Nah, kalau misalnya seperti itu, jadi rumusnya gimana? Jadi gimana? Oke, jadi rumusnya itu kalau isotonis itu apa ya? V ya? V sama dengan 0,9%. Persen itu berarti per 100 ya. Persen. Ini keyboardnya nggak kelihatan, bentar. 0,9% itu dikalikan volumenya, ya kan? Dikalikan volumenya, kemudian
ini kan, oh ya, sebentar. Ini kata kuncinya dulu ya. Saya sering lupa memberi kata kunci. NA. Ini ya, NA-nya ini. Jadi ini kata kuncinya. Terus isotonis volumenya kan 10 ml tuh. Bener kan? Ditambahkan, ini dextrosa digantinya. Yes, oke. 1 gramnya itu setara dengan ini. Nah, ini terus dikurangi W kali E. Bener nggak? Nah, coba cek. Kita di sini belajar sama-sama ya, teman-teman. Tidak ada saling menggurui. Oke. Nah, kayak gini kan? Kalau saya ya, ini cara saya ya, cara cepat saya adalah saya kurung dulu. Sebentar teman-teman, saya balas chat dulu ya. Oke. Dikurangi W kali E ini ya. Ini sebenarnya nggak usah dikurung sih, tapi kalau saya itu sukanya dikurung. Kenapa? Karena supaya tidak membingungkan. Tapi terserah kalian. Gitu. Dikalikan W kali E. Benar ya? Terus, lanjut lagi. Oh iya, terkadang W-nya ini itu sudah diketahui, jadi ini satuannya 0,2 gram, 0,05 gram. Nah, teman-teman, terkadang itu, terkadang itu, sebentar. Sebentar ya teman-teman, maaf. Ini saya sedang Oke, maaf. Kita kembali lagi. Terkadang itu nggak langsung 0,2, nggak langsung 0,05, tetapi dia itu bisa bentuknya persen. Jadi misalnya diketahuinya itu kayak 2%. Nah, kalau 2% itu artinya kalian itu harus merubah dalam satuan gram terlebih dahulu. Caranya gimana? Misalnya nih misalnya 2%, misalnya ini 2% atau misalnya 0,2% deh. Jadi 0,2% ini dibagi dengan 10 mili, 0,2%, jadi 0,2/100 dikalikan 100 mili. Dia akan ketemu gramnya itu berapa. Nah, itu baru kalian gunakan untuk mengalikan dengan si E. Nah, kalau ini kan sudah tidak ada persennya. Jadi, kalau tidak ada persennya, itu cukup langsung kalikan E saja. Tetapi ketika ini belum terjadi masih terjadi persen atau belum gram, itu harus kalian jadikan gram terlebih dahulu. Ingat ya, pokoknya W adalah dalam gram. Oke, W adalah dalam gram. Ini ya, ingat. Karena mesin nanti bentuknya adalah berbeda-beda. Ada yang dalam bentuk gram, ada yang bentuk persen. Oke, kalau misalnya dalam bentuk gram, langsung saja dikalikan dengan E. Tetapi kalau misalnya dia bentuknya itu persen, berarti per 100 dulu kalikan volume yang dikehendaki isotonisnya itu akan berapa mili. Seperti itu. Ketika dia itu nanti dibuat satu batch, misalnya satu batch itu berapa dulu, ya kan? Ketika dia akan dibuat batch kan berarti satu batch-nya itu berapa ribu misalnya. Nah, itu baru dikalikan. Gitu ya, dikalikan jumlahnya. Oke, sini ya. Berarti yang ini tabs. Gini. Oke, ini langsung aja. Berarti 0,9/100 volumenya berapa mili? Dia itu dikehendaki 10 mili. Kemudian dikurangi. Nah, ini dikuranginya adalah gini.
0,2 dikalikan 0,16, ya kan? Ditambah, jadi ini dijumlahkan si W kali N-nya kan ada dua, ada si ampicillin, ada si INH. Jadi dihitung satu-satu, terus ditambahkan, ya kan? Ketemu W totalnya. Jadi 0,05, ya kan? Dikalikan 0,26. Oke, tutup kurung. Oke, 0,9 per 100 itu berapa? 0,9 per 100 dikalikan 10 mili. Kita hitung sama-sama. Per 100 kali 10. Ketemunya 0,09. Ya kan? 0,09. Oke, dikurangi 0,2 dikalikan 0,16. 0,032 ya hasilnya. Ditambahkan 0,05 dikalikan 0,26. 0,013. Nah, ini hasilnya berapa? Ini kan ditambahkan itu 0,032 ya. 0,0. Jadi 0,09 dikurangi hasilnya itu 0,032 ditambah 0,013 adalah 0,045. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 0,045. Oke, ini adalah ini ya hasilnya ya. Tapi itu kan 1 gram dextrosa itu setara dengan 0,18 gram NaCl. Berarti ini 0,045 ini lah jadi titik dia. 0,045 ini dibagi dengan berapa? Dibagi dengan kesetaraannya berapa? Setara dengan 0,18 gram ya. Gram dikalikan dengan 1. 1 ini apa? 1 gram dextrosa. Jadi berapa? 0,045 dibagi dengan 0,18. Hasilnya adalah 0,25 ya kan? Gram. Nah, hasilnya gini. Oke, nanti kalau kalian nggak teliti pasti kejebaknya di sini karena belum dibagi 0,18. Kalau ada kesetaraan, silahkan nanti dibagi dulu dengan kesetaraannya itu ada berapa? Maksudnya kesetaraannya itu berapa gitu ya. Oke, ini metode ekivalensi. Bawahnya apa ya? Oh, sama. Metode ekivalensi juga, teman-teman. Ini satuannya miligram ya. Oke, tadi kuncinya adalah W adalah dalam gram. Oke, W adalah dalam gram. Ini adalah kuncinya. Oke. Rumusnya sama, V sama dengan 0,9% dikalikan dengan volume dikurangi W dikali E. Ya. Potong guys. Saya enter sekalian aja biar jadi satu. Oke. Langsung aja kan berarti volumenya, oh ya di sini belum ya. NaCl-nya kata kuncinya ini kan saya sering lupa kata kunci itu. Oke. V sama dengan 0,9 per 100 dikalikan volumenya berapa? 50. Ya kan dikurangi 300 mg berarti 0,3 dikalikan 0,10. Ya. Ya, dia jadi titik guys. Oke. 0,9 per 100 ya kan? Kali 50. Jadinya V sama dengan 0,45 ya kan? Dikurangi 0,3 dikali 0,10. 0,03. Benar. 0,03 ya kan? Hasilnya berapa? 0,45 dikurangi 0,03. 0,42.
V sama dengan 0,42 gram. Ya, sama dengan berapa? Setaranya dia setara dengan, mana setara guys? Oh ini, 420 mg. Oke, ada jawabannya 420 mg? Ya, ada ya. Karena di sini tidak ada ini ya, tidak ada kesetaraan, jadi langsung. Oke. Ya, kalau dilihat tadi ini caranya cepat ya. Maksudnya cuman berapa langkah, jadi yang atas tadi juga cuman berapa langkah, 2 langkah ya. Yang pertama itu, langkah pertama itu kamu cari V-nya. Yang kedua adalah kamu membagi dengan kesetaraannya, dia setara dengan berapa. Gitu. Oke, selanjutnya adalah metode penurunan titik beku. Oke, kalau metode penurunan titik beku itu rumusnya adalah W sama dengan 0,52, itu sudah kesetaraan, dikurangi A dibagi dengan B. Oke, di sini industri farmasi mengandung tiaminnya 0,5% ya. Kemudian volume injeksinya 20%. Ya, terus NaCl yang ditambahkan agar menjadi isotonis berapa? Kalau kalau TF-nya si tiamin itu 0,74 derajat Celcius. Kok blok? Ini aja. Oke, jadi rumus 0,52 ini adalah sudah ketentuan kan? Ya kan? Jadi TF-nya itu nanti kan sudah ketentuan. Jadinya nanti gini, 0,52 itu dikurangi dengan penurunannya 0,074, 4, terus habis itu dibagi sama 0,52 juga si NaCl-nya. Kalau ini kan delta TF-nya tuh, kalau ini kan si NaCl-nya juga sama segini. Berapa? 0,52 dikurangi 0,074 dibagi 0,52. Berarti berapa? 0,86. Nah, tapi ini kan nanti dikalikan sama si NaCl juga kan. Jadi dikalikan sama 0,9. Si NaCl-nya kan 0,9. Jadi hasilnya 0,9% ya. Jadi hasilnya sama dengan 0,77. 0,77% artinya dia itu 0,77 gram dalam 100 mili atau bisa ditulis 0,77 gram per 100 mili. Oke. Terus pertanyaannya apa lagi? Ini. Yang dibuat sediaannya adalah 20 mili. Jadi, ini kan dalam 100 mili, ya kan? Nah, ini mau dibuat 20 mili. Berarti gimana kalau 20 mili itu berapa bagiannya dari si 100 mili? Berarti kan 20 per 100, ya kan, dikalikan dengan 0,77. Hasilnya berapa? Jadi 0,2 ya, 0,2 dikali 0,77. Hasilnya 0,154 gram. Oke, itu. Ini yang penurunan titik beku ya. Harusnya seperti ini. Oke, sudah 3 soal, 20 menit sudah. Jadi intinya adalah kalian pastikan dulu ini langkahnya benar apa belum. Rumusnya sesuai apa enggak. Pokoknya kalau ada TF ini ada penurunan titik beku. Kalau ada E berarti menggunakan ekivalensi. Ingat ya, ekivalensi tadi W-nya dalam apa? Gram. Pokoknya jangan sampai dia itu dalam bentuk bukan gram. Terus selain itu biasanya yang keluar adalah rumus yang White-Vincent. Tapi itu kadang keluar sih, cuman kalian yang penting paham konsepnya aja, tinggal W kali E dikalikan 1,1 seperti itu. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya.
Teman-teman, ingat pesan saya kalau misalnya hitungan itu pastikan besok kalau ujian adalah 2 hingga 3 langkah ya. Pastikan kalian hafal rumus, teori, konsep, itu kalian pasti pahami dulu. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Mohon maaf kalau saya rada membingungkan ketika menjelaskan, semoga tetap bisa dipahami ya. Apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan, silahkan konfirmasi ke saya, silahkan komen di bagian bawah. Terus kalau kalian mau request, silahkan bisa request melalui WA atau DM Instagram atau di bagian komentar misalnya mau bahas tentang apa gitu. Kalau saya bisa, saya akan bahas. Kalau misalnya sekiranya saya akan belum paham, nanti kita belajar bersama gitu, oke? Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat, jangan sampai nggak semangat, terus tetap berusaha. Jangan menyerah. Pastikan kalian usahanya sudah semaksimal mungkin. Yang mau UKAI bulan Februari sudah tinggal berapa hari lagi? Berapa bulan lagi? Hari juga sih. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Share apabila video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dah.